Salam jumpa dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi jaring-jaring bangun ruang dan pencerminan. Jaring-jaring bangun ruang antara lain kubus, balok, limas, dan tabung. Baik, marilah kita mulai dengan yang pertama. Kita lihat adalah bangun ruang kubus. Bangun sisi alas yaitu pada A, B, C, dan D kita beri warna merah. Sedangkan sisi atas yaitu E, F, G, H kita beri warna biru. Pada bangun kubus itu lalu kita buka. Yang pertama seperti nampak pada gambar 1. Ya, pada gambar 1 kelihatan ini yang di alasnya, di atasnya. Yang kedua, kita bisa melihat pada gambar jaring-jaring kubus yang kedua. Ya, beda, sudah beda. Dan yang ketiga, kita lihat jaring-jaring kubus yang ketiga. Tetap ya, kita rubah sedikit. Berikutnya jaring-jaring kubus pada keempat, gambar keempat ya. Tetap atasnya sama. Yang ini yang kita geser untuk sebagai penutupnya samping. Bangun berikutnya adalah jaring-jaring kubus gambar ke-5. Baik, ini kita lihat, kita rubah ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini kalau nanti dilibatkan akan menutup tetap pada posisi atas. Berikutnya pada gambar jaring-jaring kubus yang ke-6. Perhatikan ya. Kita lipat, kita tarik, kita satukan, maka posisinya adalah tetap di atas. Berikutnya jaring-jaring kubus yang ke-7. Perhatikan ya. Perhatikan. Sama ya, ini sebagai alasnya. Kita tarik, berdirikan, lalu kita tutupkan untuk nutup, dan ini tetap pada posisi di atas. Gambar berikutnya adalah jaring-jaring kubus yang ke-8. Perhatikan ya, ini bisa tutup, kita tutupkan, ini titik atas, tutup. Berikutnya pada biru tetap di atas. Sedangkan yang ke-9, jaring-jaring kubus ke-9 ya, dimana tetap posisinya ya, kita tarik, dan ini yang di atas adalah jaring-jaring kubus ke-9. Dan yang ke-10 adalah tetap ya, kita tarik, lalu ini, dan kini kita tutupkan, akan menutup atau sebagai atap, maka jaring-jaring ke-9, ke-10. Dan yang terakhir ya, tetap ini di atas bentuknya, ini dilipitkan, ini dimasukkan, jadilah jaring-jaring kubus yang ke-11. Barangkali bisa dibuat versi lain tergantung dari sisi mana sebagai pusat. Bisa juga misalkan sisi samping yaitu pada B, C, F, G, dan sisi samping kanan bisa diambil juga sisi A, D, E, H. Nanti bentuk variasinya tentu berbeda-beda. Bisa juga sisi depan ya, tadi sisi kita ambil sisi alas dan atap, kita bisa sisi muka ya pada A, B, E, F, dan C, D, H, G itu sebagai belakang. Nanti variasinya juga akan berbeda-beda. Jadi jaring-jaring kubus bisa dibentuk
berdasarkan masing-masing versinya. Baik, kita lanjutkan dengan jaring-jaring balok. Di sini saya akan sampaikan 16 jaring-jaring balok. Yang pertama, seperti yang sama tadi, bahwa A, B, E, F ini adalah sisi depan, ya. A, B, E, F sisi depan yang kita akan beri warna ini coklat agak muda, dan sisi yang belakang yaitu pada C, D, G, H, ya. Seulang lagi, C, D, G, H itu sebagai sisi yang belakang, dilihat dari belakang, yaitu kita bisa contoh yang pertama, yaitu pada kita lihat ini depannya kita dirikan, ya, jadilah sisi yang pertama, bangun jaring-jaring kubus yang pertama. Yang kedua tetap yaitu jaring kubus ini sebagai yang depan, ya, kita lipat-lipat, ya, ini kuning ini sebagai sisi yang belakang. Berikutnya yang ketiga, kita perhatikan di sini masih bisa, dan berikutnya ini adalah sisi yang gambar yang keempat, yang ketiga dulu, yang ketiga, ya, sepertinya ini di depan. Sisi berikutnya adalah bentuk yang keempat, ya, ini 1, 2, 3 dilipat-lipat, lalu yang coklat ini sama kuning tinggalkan ada menjadi versi yang kelima. Berikutnya juga bisa ini yang kelima, dan ini adalah jaring-jaring balok yang keenam, dan yang ketujuh, ini yang kedelapan, berikut yang kesembilan. Ini bisa, ya, kita tarik berdiri, semua dilipatkan sehingga ini tetap, ya, menjadi yang ke-9. Sedangkan yang ke-10, perhatikan, yaitu kita tarik, kita lipat-lipat, ini kita lipat dan ini nutup. Nah, pada belakangnya akan nutup, maka sisi yang ke-10. Sedangkan yang ke-11 seperti biasa itu kita lipat satu, kita naiknya, kita lipat, ya, kita lipat. Yang kuning sama coklat adalah berbentuk versi yang ke-11. Yang berikutnya adalah yang ini kita lipat, kita tarik, kita lipatkan. Ini adalah jaring-jaring kubus versi yang ke-12. Yang ke-13, ya, yang ke-13, perhatikan. Yang ini kita naikkan, kita lipat, ini kita lipat, lalu kita satukan, ini bisa menutup, dan ini adalah yang belakang. Jadi tidak berubah bentuknya. Dan yang ke versi ke-14, ya, kita naikkan, kita tarik, kita satukan, dan ini tetap sebagai sisi depan, dan kuning sisi belakang adalah jaring-jaring kubus yang ke-14. Berikutnya lagi, ya, kita lipat, dan kita sambungkan, dan ini akan menutup, ya, ini pada menutup seperti ini, menjadi jaring-jaring kubus yang ke-15. Sedangkan berikutnya yang terakhir atau jaring-jaring kubus yang ke-16, perhatikan. Ini kita tarik, lalu kita lipatkan, ya, ini menjadi di depan. Kita tarik ke atas, ini adalah tetap yang di belakang. Dari 16 jaring-jaring ini adalah kita versi adalah depan dengan sisi belakang. Bagaimana kalau misalkan sisi berikutnya B, C, G, F dan A, D, E, H, itu nanti tergantung variasinya dari masing-masing pembuat jaring-jaring kubus. Paling tidak pasti akan berbeda variasinya, karena yang diambil adalah sisi B, C, G, F dan A, D,
EH. Ini akan memiliki dua versi. Kalau di sini berarti sisi kanan dan sisi kiri. Bangun berikutnya adalah jaring-jaring 5 segi 4. Nah, segi 4 ini bentuk segi 4 dan segitiga ini adalah penutup. Jadi kalau kita buka, ini adalah jaring-jaringnya. Kalau berikutnya adalah jaring-jaring 5 segi 5 ya. 1 2 3 4 5 lalu kita buka. Ini adalah jaring-jaringnya. Yang berikutnya adalah jaring-jaring segi 5 segi 8 ya. 1 segi 1 2 3 4 5 8 lalu kita buka jaring-jaringnya seperti ini. Dan berikutnya adalah jaring-jaring tabung yang terdiri dari lingkaran ya, lingkaran bawah, lingkaran atas, yang berikutnya adalah selimut ya, selimutnya atau bagian luarnya. Kalau kita buka, maka yang bawah ini dan yang atas ini, dan ini adalah selimutnya. Dan yang terakhir adalah jaring-jaring kerucut ya. Jaring-jaring kerucut, perhatikan ini bentuk segitiga. Jadi kalau ini kita buka dan ini kita buka, ini adalah jaring-jaring kerucut. Ini adalah materi jaring-jaring pada bangun ruang, yaitu kubus, balok, limas, jaring-jaring tabung, dan jaring-jaring kerucut. Baik, kita lanjutkan dengan sekarang pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Lalu apa yang terjadi saat bercermin? Perhatikan berikut ini ya. Yang di sini adalah objek ya, objek, dan ini adalah bayangan objek, dan ini adalah cermin. Jaraknya yaitu dari kaki sampai kepala ini adalah H. Sedangkan pada objek bayangan sebagai H absen. Dan dari jarak dari cermin ke objek ini adalah S, dan dari cermin ke bayangan objek bayangan adalah S absen. Perhatikan gambar berikut ya. Jika kita bercermin ya, yang terdiri adalah 1, objek dan bayangan selalu sama. Saya ulangi, objek dan bayangan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin, yaitu S sama dengan S aksen. Titik objek sama dengan tinggi bayangan. Jadi jelas ya, sama. Berikutnya, garis yang menghubungkan titik-titik pada objek dengan titik-titik pada bayangan selalu tegak lurus dengan cermin ya. Tegak lurus, tidak akan terjadi miring atau berubah. Dan yang kelima, bayangan pada cermin terbalik dengan objek asli ya. Misalkan tangan kanan nampak jadi tangan kiri, mata kanan nampak mata kiri. Coba perhatikan ya. Yang asli dia bercermin dengan tangan kiri, tetapi di cermin terbalik menjadi tangan kanan. Begitu juga ya. Jadi mata sebelah kiri akan nampak di cermin ke mata sebelah kanan. Perhatikan juga bayi. Nah, bayi di sini yang objeknya adalah menggunakan tangan kiri, sedangkan pada bayangan nampak pada tangan kanan. Perhatikan, mata ini pada sebelah kiri, pada cermin sebelah kanan. Tingginya ya, ini adalah sama. Berikut pencerminan pada bangun datar ya. Pada kalau kita sekarang pada penerapan dalam matematika, maka pencerminan terhadap garis tegak ya, garis tegak. Ini garis tegak dan garis horizontal ya, ini garis mendatar. Ini garis tegak, dan yang terakhir ada garis miring yang disebut garis diagonal. Baik, pencerminan terhadap garis tegak. Yang pertama adalah ya, perhatikan A, B, C, D atau jaringan A, B, C, D. Setelah kita cerminkan pada garis tegak
maka yang terjadi bayangannya adalah A absen, B absen, C absen, dan D absen. Jarak dari AD ke garis Y, di sini garis Y harga AD ya, sama dengan jarak Y garis Y ke garis A absen, D absen. Berikutnya, jarak BC ke garis Y, BC ke garis Y sama dengan jarak Y ke garis B absen dan C absen. Besaran sudut tidak berubah, adalah sama. Berikutnya, pencerminan terhadap garis mendatar ya, atau disebut dengan sumbu X. Kita perhatikan ya. KLMN. Jarak KL terhadap garis X sama dengan jarak garis X ke K absen, L absen. Berikutnya, jarak dari MN terhadap X sama dengan jarak X terhadap M absen dan N absen. Luasnya tetap ya, luas KLM sama dengan luas K absen, L absen, M absen, dan N absen. Besaran sudutnya juga tidak berubah. Yang terakhir adalah terhadap diagonal atau T ya, atau garis miring. Perhatikan, pada anak panah RSTUV itu jika kita cerminkan terhadap garis diagonal atau terhadap garis miring, yang terjadi adalah S absen, R absen, V absen, U absen, dan T absen. Jarak dari diagonal S, R itu sama dengan diagonal ke SR absen. Jarak dari UV terhadap garis diagonal sama dengan garis diagonal ke U absen dan V absen. Besaran sudut dan semuanya adalah tetap sama. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Demikian, terima kasih.